Ada satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada kabar rapel cair belasan juta. Bahayanya bukan pada angkanya, melainkan pada keputusan keuangan yang diambil karena percaya bahwa angka itu sudah pasti. Satu tanggal yang keliru dipercaya dapat mengubah rencana belanja sebulan, keputusan berobat, bahkan keputusan membantu keluarga, lalu berujung pada kekosongan yang tidak disiapkan, berhenti sejenak. Dalam urusan pensiun, uang tidak bergerak mengikuti video viral. Uang bergerak mengikuti aturan, regulasi, dan dokumen yang sah, men. Sekarang bayangkan ini, sebuah pesan berantai menyebut rapel tuntas paling lambat 20 Feb 2026, nominalnya bisa belasan juta, kenaikannya rata-rata 8%, penyalurannya canggih, dan semuanya tinggal transfer. Terdengar seperti kepastian yang menenangkan. Tetapi, bagaimana jika payung hukumnya belum ada? Bagaimana jika keputusan resminya belum terbit? Jika yang berubah bukan hanya jadwal, melainkan juga cara pandang kita terhadap kepastian, siapa yang menanggung risikonya? Inilah titik yang sering luput. Rapel bukan hadiah, bukan bonus, bukan uang tambahan yang bisa dibagi-bagikan karena katanya sudah disiapkan. Rapel adalah selisih pembayaran akibat kebijakan resmi yang berlaku setelah ditetapkan. Tanpa keputusan resmi, apa yang sebenarnya sedang dihitung? Tanpa regulasi yang jelas, siapa yang berani mengeksekusi transfer dalam skala nasional? Sejenak, mari tahan napas dan jernihkan. Jangan melompat ke kesimpulan hanya karena ada tanggal dan persentase. Dan satu peringatan penting, dengan nada tenang namun tegas. Saat isu gaji pensiun dan rapel menjadi simpang siur, ada pihak lain yang biasanya ikut bergerak, penipu. Mereka tidak datang dengan teriakan, mereka datang dengan kalimat halus. Verifikasi data, aktivasi, bantuan percepatan, biaya administrasi kecil. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu sudah punya pegangan yang cukup untuk membedakan prosedur resmi dan jebakan yang dibungkus rapi? Jangan melewatkan bagian penjelasan berikut, bukan karena ingin menahan perhatian, tetapi karena satu bagian kecil saja yang terlewat dapat membuat seseorang salah menafsirkan status kebijakan, salah membaca prosedur, atau salah menyerahkan data penting. Di bagian akhir, semua titik keputusan, aturan pemerintah, dan dokumen formal yang relevan akan dijelaskan dengan bahasa sederhana. Kapan sebuah kebijakan bisa disebut resmi? Mengapa ada yang meminta menunggu? Mengapa ada yang berani menjanjikan tanggal? Dan apa saja langkah verifikasi yang menentukan kelancaran pembayaran? Semua akan diurai perlahan, tertib, dan tetap menenangkan. Isu yang sedang ramai ini beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp dan sangat mudah menyentuh perasaan para pensiunan, terutama pensiunan ASN, TNI, dan Polri, karena menyangkut hal yang paling sensitif, kepastian manfaat bulanan dan rasa aman untuk masa tua. Narasinya tampak seperti kabar baik. Banyak unggahan menyebut rapel kenaikan gaji akan cair serentak, lengkap dengan tanggal, bahkan disertai klaim nominal yang tidak kecil. Versi yang paling sering dibagikan menyatakan pencairan rapel tuntas paling lambat 20 Feb 2026. Di saat yang sama, beberapa konten menambahkan bahwa angka rapel bisa mencapai belasan juta rupiah. Dua unsur ini, tanggal tegas dan nominal besar, menciptakan efek psikologis yang kuat. Banyak orang merasa kalau sudah ada tanggal dan angka, berarti sudah ada keputusan. Kemudian, narasi itu diperkuat dengan gambaran mekanisme yang tampak modern dan mudah. Uang disebut akan langsung ditransfer ke rekening, sehingga pensiunan tidak perlu antre di kantor. Ada pula klaim bahwa pencairan dilakukan bertahap per wilayah, yang disebut bertujuan memastikan akurasi data. Penjelasan ini terdengar logis, sehingga tidak memicu curiga. Lalu muncul istilah yang terdengar sangat resmi dan teknologis, sistem smart distribution. Dalam narasi tersebut, smart distribution digambarkan sebagai semacam cara penyaluran cerdas. Sebagian dana dapat cair lebih awal bagi yang kebutuhannya mendesak, sementara sisanya menyusul. Di titik ini, cerita terasa semakin rapi. Ditambah lagi, disebut ada kenaikan rata-rata 8%. Persentase seperti ini semakin mempertebal kesan seolah-olah ada perhitungan resmi. Bahkan ada sentuhan narasi keadilan. Prioritas disebut diberikan kepada pensiunan golongan bawah agar kenaikannya lebih terasa. Bila dirangkum, narasi viral ini tersusun lengkap. Ada tanggal 20 Feb 2026, ada klaim belasan juta, ada mekanisme transfer langsung, ada pola bertahap, ada istilah canggih smart distribution,
Ada angka kenaikan 8% dan ada penekanan prioritas untuk golongan bawah. Tidak mengherankan bila konten semacam ini terasa seperti kepingan puzzle yang sempurna, mudah dipercaya dan mudah dibagikan. Namun tugas yang paling penting dalam isu keuangan publik bukanlah mencari narasi yang paling menyenangkan, tugasnya adalah memastikan apa yang sudah resmi, apa yang belum, dan apa yang boleh disimpulkan tanpa menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat. Disinilah kita perlu menyeberang ke sisi yang harus menjadi rujukan utama pernyataan lembaga terkait dan penjelasan pemerintah. PT Taspen, lembaga yang namanya paling sering disebut dalam kabar viral, mengeluarkan pernyataan resmi pada 20 Feb 2026. Intinya jelas dan tegas, belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun untuk tahun 2026. Kalimat ini mungkin terdengar singkat, tetapi dampaknya besar karena ia menutup ruang bagi klaim sudah pasti cair sebelum ada keputusan dan payung hukum. Dalam penjelasan yang dikaitkan dengan pihak pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disebut menegaskan bahwa sampai 20 Feb 2026 kenaikan gaji memang belum bisa dilaksanakan. Alasannya bukan sekadar menolak atau menunda tanpa sebab. Pemerintah perlu waktu untuk mengkaji kondisi fiskal negara secara menyeluruh. Ini penting dipahami dengan bahasa sederhana. Kenaikan gaji pensiun adalah belanja rutin yang akan berjalan terus, bukan keputusan sekali bayar. Karena itu, negara harus memastikan kemampuan anggaran secara berkelanjutan. Disebut pula bahwa kajian tersebut membutuhkan waktu setidaknya 1 triwulan. Setelah itu barulah masuk ke pembahasan teknis pelaksanaan, dengan kemungkinan pelaksanaan setelah triwulan kedua. Bagi publik, rangkaian ini memberi gambaran bahwa prosesnya bertahap dan tidak bisa dipercepat hanya karena ada arus informasi viral yang menekan. Menteri PNRB Rini Yudiantini juga disebut menambahkan penekanan yang sangat relevan. Kebijakan semacam ini bergantung pada kesiapan anggaran dan regulasi yang jelas. Regulasi bukan sekadar formalitas. Regulasi adalah payung yang memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, dan pelaksana pembayaran memiliki dasar untuk menghitung, menyesuaikan, serta menyalurkan manfaat secara tertib. Di titik ini, logika paling dasar perlu ditegakkan. Rapel pada hakikatnya adalah selisih kenaikan gaji yang belum dibayarkan. Artinya, rapel hanya dapat ada setelah ada keputusan resmi kenaikan gaji. Rapel bukan sesuatu yang diadakan dulu, lalu diatur belakangan. Rapel adalah konsekuensi resmi dari keputusan resmi. Karena itu, selama keputusan kenaikan masih dikaji dan belum ditetapkan, maka proses menghitung dan mencairkan rapel secara resmi bahkan belum bisa dimulai. Inilah sebabnya disebut bahwa pembayaran yang diterima pensiunan sampai 20 Feb 2026 masih mengacu pada aturan yang sudah berlaku, yaitu PP nomor 8 tahun 2024. Selama payung hukum baru belum ada, sistem pembayaran berjalan menggunakan dasar lama. Penjelasan ini penting karena sering disalahartikan sebagai pemerintah tidak peduli, padahal yang dibicarakan adalah legalitas dan mekanisme negara. Sampai di sini gambarnya menjadi lebih jernih. Ada 2 arus besar yang berjalan paralel. Arus pertama adalah kabar viral yang menyajikan kepastian melalui detail. Tanggal 20 Feb 2026, nominal belasan juta, angka 8%, istilah smart distribution, dan cerita penyaluran yang mudah. Arus kedua adalah arus resmi yang lebih hati-hati. PT Taspen menyatakan belum ada keputusan pemerintah, pihak pemerintah menekankan kajian fiskal setidaknya 1 triwulan, pembahasan teknis dengan kemungkinan setelah triwulan kedua, serta syarat utama berupa anggaran dan regulasi yang jelas. Lalu, apa arti semua ini bagi Bapak dan Ibu pensiunan secara praktis? Artinya, ada 2 hal yang perlu dilakukan secara bersamaan. Menahan ekspektasi pada hal yang belum resmi, sambil menyiapkan hal-hal teknis yang memang bisa disiapkan. Pertama, memahami bahwa nominal rapel, jika nanti benar-benar ada keputusan resmi, tidak akan sama untuk semua orang. Ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan rasa tidak nyaman antar penerima manfaat. Faktor yang paling menentukan adalah gaji pokok terakhir. Bila kenaikan yang disebut dalam narasi adalah 8%, selisih nominal 8% tentu lebih besar pada gaji pokok yang lebih tinggi dan lebih kecil pada gaji pokok yang lebih rendah. Faktor berikutnya adalah golongan dan pangkat terakhir, karena keduanya menentukan struktur gaji dan manfaat yang menjadi dasar perhitungan. Kemudian ada faktor yang sangat logis, lamanya periode penundaan. Rapel adalah akumulasi selisih yang tertunda. Jika suatu kenaikan berlaku surut, namun dibayarkan pada periode tertentu, rapel dihitung sesuai jumlah bulan yang tertunda.
Disebut pula bahwa tunjangan yang melekat pada gaji pokok, seperti tunjangan keluarga, pada praktiknya bisa ikut disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, perhitungan rapel bersifat personal dan spesifik. Tidak ada satu angka rata yang bisa dipukul sama untuk semua. Kedua, dari sisi pemantauan dan kesiapan administrasi, beberapa sumber menyarankan penggunaan aplikasi digital resmi dari Taspen untuk melihat rincian pembayaran. Kanal resmi seperti ini biasanya menampilkan informasi yang lebih tertata dan lebih mudah diverifikasi dibanding pesan berantai. Cara lain yang tetap sederhana dan bermanfaat adalah memeriksa mutasi rekening secara berkala, bukan karena panik, tetapi karena disiplin administrasi membantu memastikan tidak ada transaksi yang terlewat. Ketiga, ada satu kunci kelancaran yang sering menjadi kendala teknis, autentikasi rutin. Autentikasi biasanya dilakukan melalui aplikasi, misalnya dengan pemindaian wajah atau sidik jari. Tujuannya bukan mempersulit, melainkan mengamankan manfaat agar diterima oleh pihak yang benar. Bila autentikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan, sistem dapat menahan pencairan sementara secara otomatis. Ini adalah prosedur keamanan. Untuk pensiunan yang kesulitan autentikasi, mandiri. Karena kendala perangkat, jarak, atau kondisi tertentu, keluarga dapat membantu atau dapat dibantu melalui bank mitra sesuai prosedur yang tersedia. Yang penting jalurnya resmi. Di tengah semua ini ada satu hal yang harus ditegaskan dengan perlindungan penuh. Jangan memberi ruang kepada penipu. Dalam situasi informasi simpang siur, penipu sering memanfaatkan harapan dengan modus verifikasi. Prinsipnya tegas, PT Taspen atau lembaga pemerintah tidak akan meminta kode OTP, PIN ATM, atau meminta biaya administrasi untuk pencairan rapel maupun penyesuaian gaji pensiun. Jika ada yang meminta hal-hal tersebut melalui telepon, pesan singkat, atau WhatsApp, perlakukan sebagai penipuan. Jangan ditanggapi, jangan dibalas, jangan diberikan data apapun. Keamanan data adalah bagian dari keamanan manfaat. Kini kita masuk ke gambaran yang lebih besar, karena banyak pihak bertanya, mengapa pemerintah terlihat sangat berhati-hati? Mengapa tidak sekalian menetapkan saja bila memang ada kebutuhan? Dalam pembahasan yang beredar, alasan kehati-hatian ini dikaitkan dengan keberlanjutan sistem pensiun nasional. Disebut bahwa beban APBN untuk membayar dana pensiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketika beban meningkat, ruang fiskal untuk belanja lain menjadi lebih terbatas. Secara sederhana, ada banyak kebutuhan publik yang sama pentingnya. Pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan semuanya bergantung pada kemampuan anggaran negara. Karena itu, kebijakan pensiun tidak dilihat hanya sebagai satu keputusan, melainkan sebagai keputusan yang memengaruhi kesehatan fiskal dalam jangka panjang. Dari sisi sistem, pembahasan menyebut istilah pay as you go. Dalam skema ini, pembayaran dana pensiun untuk para pensiunan saat ini dibayar langsung dari APBN tahun berjalan. Dengan kata lain, kewajiban dibayarkan dari kas yang tersedia pada periode itu. Skema ini dipandang rentan karena bergantung pada kondisi anggaran tiap tahun. Sebagai wacana reformasi, disebut sistem fully funded. Dalam sistem fully funded, iuran dari ASN aktif dan kontribusi pemerintah tidak langsung habis untuk membayar kewajiban saat ini, tetapi dikumpulkan dalam dana besar yang dikelola dan diinvestasikan secara profesional. Disebut kemungkinan pengelolaan investasi dapat mencakup saham, obligasi, dan properti. Hasil investasinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun. Tujuan utama dari skema ini adalah menciptakan kemandirian dana pensiun agar tidak terus-menerus membebani APBN secara langsung. Namun peralihan dari pay as you go ke fully funded disebut sebagai reformasi yang sangat sulit. Tantangan utamanya adalah masa transisi. Selama transisi, pemerintah harus menanggung beban ganda, tetap membayar pensiunan yang sudah ada dengan skema lama, sambil mulai mengisi dana untuk skema baru. Ini membutuhkan komitmen politik dan disiplin anggaran yang luar biasa. Karena itulah, kehati-hatian pemerintah dalam kebijakan kenaikan manfaat dapat dipahami sebagai bagian dari perhitungan besar, bukan sekadar keterlambatan administrasi. Jika reformasi berhasil, dampaknya bisa besar. Contoh yang disebut adalah Singapura dengan CPF-nya, di mana dana pensiun yang besar menjadi sumber pendanaan domestik yang stabil untuk pembangunan jangka panjang seperti bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Imbal hasil dari investasi itu kemudian dapat kembali memperkuat manfaat bagi penerima, membentuk siklus positif.
Gambaran ini menjelaskan bahwa isu pensiun bukan hanya soal transfer bulanan, tetapi juga soal desain sistem ekonomi dan keberlanjutan negara. Dengan seluruh konteks ini, kesimpulannya perlu disampaikan dengan tenang namun jelas. Narasi viral yang menyebut rapel tuntas paling lambat 20 Feb 2026, nominal belasan juta, kenaikan rata-rata 8%, serta istilah smart distribution adalah rangkaian klaim yang terasa meyakinkan karena detailnya lengkap. Namun pernyataan resmi PT Taspen pada 20 Feb 2026 menegaskan belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun 2026. Penjelasan yang dikaitkan dengan pihak pemerintah menyebut kenaikan belum bisa dilaksanakan sampai 20 Feb 2026 karena perlu kajian kondisi fiskal negara setidaknya 1 triwulan, dilanjut pembahasan teknis dengan kemungkinan setelah triwulan kedua. Menteri PNRB Rini Yudiantini disebut menekankan kesiapan anggaran dan regulasi yang jelas. Dan secara logis, rapel hanya bisa diproses setelah keputusan resmi dan payung hukum terbit. Sampai 20 Feb 2026, pembayaran masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan para pensiunan sambil menunggu kepastian resmi? Pegang 2 prinsip, persiapan teknis dan disiplin informasi. Persiapan teknis berarti memastikan autentikasi rutin berjalan, menjaga data tetap tertib, memantau kanal resmi seperti aplikasi resmi Taspen bila digunakan, serta memeriksa mutasi rekening secara wajar. Disiplin informasi berarti menempatkan kabar viral sebagai bahan yang perlu diverifikasi, bukan dasar untuk mengambil keputusan finansial yang besar. Dan yang tidak boleh dilupakan, perlindungan diri dari penipuan, jangan pernah membagikan OTP, PIN ATM, atau membayar biaya administrasi kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan. Ada beberapa kondisi khusus yang sering membuat proses terasa tersendat, dan ini patut dipahami agar tidak menimbulkan salah paham. Kadang kendala bukan pada kebijakan, melainkan pada data. Ketidaksesuaian data dapat memicu masalah verifikasi. Perubahan alamat atau perubahan data administrasi tertentu dapat memerlukan pembaruan melalui jalur resmi. Masalah rekening bank, rekening berubah, tidak aktif, atau ada hambatan pencatatan juga dapat mengganggu transfer. Di sisi lain, kendala autentikasi karena perangkat atau kondisi tertentu dapat menyebabkan penahanan sementara oleh sistem keamanan. Untuk semua kondisi ini, jalur penyelesaiannya sama, melalui kanal resmi, dan bila diperlukan, melalui bank mitra sesuai prosedur. Hindari jalur tidak resmi karena di sanalah risiko penipuan sering bermula. Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan oleh para pensiunan adalah rasa aman, bukan hanya rasa aman karena ada kabar baik, tetapi rasa aman karena informasi yang dipegang benar, prosedurnya jelas, dan pembayaran terlindungi. Karena itu, inti pesan kita sederhana, jangan mengikat rencana keuangan pada tanggal dan angka yang belum didukung keputusan resmi, pegang penjelasan resmi sebagai rujukan utama, lakukan langkah-langkah verifikasi dan autentikasi yang memang menjadi kunci kelancaran, dan lindungi diri dari penipuan yang memanfaatkan situasi simpang siur. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu, pensiunan ASN, TNI, dan Polri menjaga ketenangan, menata ekspektasi dengan bijak, serta tetap aman dalam mengikuti prosedur yang resmi. Semoga kesehatan selalu menyertai, urusan administrasi dimudahkan, dan manfaat yang menjadi hak Bapak dan Ibu tetap tersalurkan dengan tertib dan aman.